Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan seputar pencemaran lingkungan. Semakin berkembangnya zaman, keadaan lingkungan justru malah menjadi semakin kotor. Pencemaran lingkungan banyak dipengaruhi oleh produktivitas yang dilakukan oleh manusia. Banyak manusia yang belum menyadari akan bahayanya terjadinya pencemaran ini. Bahaya yang dapat sering dirasakan oleh adanya pencemaran lingkungan adalah kesehatan manusia yang sering kali terganggu. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran tersebut juga disebut dengan polusi yang terjadi karena adanya polutan atau bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Udara merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi, karena manusia memerlukan udara untuk bernafas. Air memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air bersih merupakan air yang baik yang dapat memenuhi segala perubahan kondisi dalam kehidupan manusia di suatu tempat. Pencemaran air adalah perubahan kondisi suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Meskipun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan kualitas air secara signifikan, namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai sebab dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan juga limbah pertambangan. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi masuknya bahan-bahan kimia buatan manusia dan mengubah lingkungan alami tanah. Apabila suatu zat berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah, maka zat tersebut dapat menguap, terhanyut oleh air, dan meresap ke dalam tanah. Polusi masuk ke dalam tanah, kemudian mengendap sebagai bahan kimia beracun di dalam tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia dari fasilitas industri atau komersial, penggunaan pestisida, air tanah terkontaminasi yang masuk ke dalam tanah, bahan kimia atau limbah. Air limbah dari tempat pembuangan sampah dan limbah industri dibuang langsung ke dalam tanah tanpa memenuhi persyaratan. Banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya, yang pertama yaitu penggunaan kantong plastik secara masif. Yang kedua, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai. Yang ketiga, penggunaan AC berlebih. Keempat, pembuangan limbah elektronik tidak sesuai aturan. Yang kelima, pembakaran hutan. Yang keenam, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Dan yang ketujuh, pembuangan limbah pabrik dan atau kotoran ke sungai. Terdapat 3 cara yang dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu secara administratif. Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Yang kedua yaitu secara teknologi. Tempat industri hendaknya mengelola limbah yang mereka hasilkan supaya tidak menjadi zat yang berbahaya. Dan yang ketiga yaitu secara edukatif. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara edukatif dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa bahayanya pencemaran lingkungan itu. Peran manusia dalam menjaga lingkungan, yang pertama pengelolaan sampah, yang kedua konservasi sumber daya alam, yang ketiga pengurangan jejak karbon, yang keempat konservasi ekosistem, yang kelima penggunaan produk ramah lingkungan, dan yang keenam pengelolaan air dan limbah. Sebagai manusia, hendaknya kita menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sekian penjelasan mengenai pencemaran lingkungan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.